Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1387 sampai tahun 1390. Tuan Jiao tidak berbicara sepanjang waktu. Faktanya, dia sudah berkeringat sejak tadi. Prestasinya lebih rendah dari Rong Biao, dan pengetahuannya jauh lebih sedikit dibandingkan Rong Biao, sehingga dia hanya bisa diam. Saya tidak tahu kenapa. Dia sangat kesal sekarang. Dia selalu berpikir bahwa mereka akan mendapat masalah besar. Dia berharap dia hanya berpikir terlalu banyak, tapi semakin jauh dia melangkah, semakin kuat kegelisahannya. Semuanya, menurut informasi yang diberikan oleh orang yang masuk pertama kali, ada beberapa binatang buas yang relatif lemah yang tersembunyi dalam kabut di luar area terlarang. Kita seharusnya bisa menghadapinya, tapi kita tetap tidak bisa anggap enteng mereka. Semakin Anda masuk ke dalam, semakin ganas monster itu dan semakin kuat kekuatan mereka. Pada saat ini, Chen Weiying, yang bergegas ke depan, meneriakkan beberapa patah kata ke arah kerumunan. Tunggu, jika ada binatang buas yang kuat, aku akan menaklukkan mereka dengan topeng monster. Kamu hanya perlu membantuku sebanyak mungkin. Menganggap dirinya sebagai pemimpin tim, memberi perintah kepada orang banyak, tanpa ada hambatan psikologis, jadi wajar saja. Beberapa penganut Tao dan biksu di tempat kejadian tidak berani untuk tidak setuju dan mengangguk satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka mengorbankan senjata mereka yang biasa. Setelah memberi perintah, Chen Weiying merasa itu belum cukup. Dia berteriak pada Tuan Jiao dan Rong Biao, apa yang masih kamu lakukan? Jadilah pintar untukku. Jika ada keadaan darurat, aku akan membawa nona mudamu pergi, agar tidak menyeret kita ke bawah. Status Yi Sue luar biasa, bahkan Muyun harus memberikan mukanya. Namun, bagi seorang ahli seperti Chen Weiying, identitasnya tidak berarti apa-apa di matanya. Tentu saja, dia tidak perlu menganggap serius Yi Sue. Tuan Jiao dan Rong Biao sangat marah, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan mereka lebih rendah daripada yang lain, jadi mereka hanya bisa menahan nada ini dan mundur ke satu sisi secara diam-diam. Orang ini terlalu banyak menipu orang. Tuan Jiao sedang mengertakkan gigi. Aduh. Dia kuat dan punya modal untuk meremehkan orang lain. Jangan ganggu dia, desah Rong Biao. Tuan Jiao kesal, jika Li Tianxi ada di sini, bagaimana dia bisa sombong? Tidak ada orang lain di sini. Yi Sue juga sangat tidak berdaya. Orang yang paling dia harapkan untuk hadir dalam misi ini adalah Jericho Lee. Akibatnya, dia tidak muncul sama sekali. Di sisi ini, tim bergerak dengan hati-hati menuju hutan lebat. Perhatikan, aku sudah bisa merasakan bau binatang buas. Pengingat Chen Weiying membuat publik merasa kagum dan waspada. Mereka mengawasi dengan waspada. Sasa. Susu. Suara dahan dan dedaunan yang bergoyang, diselimuti kabut memang menyeramkan. Suara mendesing. Saat ini, bayangan gelap tiba-tiba muncul dari kabut. Ada situasi. Itu adalah binatang buas yang ganas. Penganut Tao terdekat segera menemukan bahwa bayangan itu adalah binatang buas berbentuk babi hutan dan bulu seperti jarum baja. Ini babi merah. Itu sejenis monster tingkat rendah yang baru saja membuka kebijaksanaannya. Minggir. Chen Weiying memimpin untuk bergegas, mengambil pedang di tangannya, melafalkan sesuatu di mulutnya, dan segera memotong babi merah itu. Puff. Babi berambut merah itu bahkan tidak sempat melarikan diri, jadi ia dipotong menjadi dua. Pedang yang sangat cepat. Yi Sue terkejut. Ini bukan jurus pedang biasa. Tampaknya itu adalah pedang kutukan roh. Rong Biao sangat berpengetahuan dan langsung mengenali metode Chen Weiying. Pedang kutukan roh. Apakah ada sesuatu yang istimewa? Yi Sue bingung. Itu sifatnya. Rong Biao mengangguk, wajahnya bermartabat. Apa yang disebut kutukan roh mirip dengan metode Tao Mao Shan. Itu dapat meningkatkan kekuatan gerakan pedang dengan menerapkan mantra. Meskipun pada level kami, tidak ada cara untuk memobilisasi kekuatan jalan antara langit dan bumi atas kemauan kami sendiri, namun mantra tidak masalah. Semakin maju metode mantra, semakin maju pula jurus silatnya, dan peningkatan kekuatannya juga sangat besar. Jika Anda ingin memobilisasi kekuatan langit dan bumi, Anda harus mendapatkan periode inti emas atau lebih tinggi. Kekuatan jalan besar lebih tinggi dari langit dan bumi. Mereka yang dapat memobilisasi kekuatan jalan besar langit dan bumi legendaris. Sangat kuat. Yi Sue terkejut. Kami telah meremehkan Chen Weiying.
Tampaknya dia memiliki lebih dari sekedar senjata ajaib. Rong Biao menghela nafas. Mereka dapat memahami hal ini. Ketika kekuatan prajurit mencapai tingkat tertentu, cara yang dia miliki jauh melampaui pemahaman orang biasa. Dengan pedang yang bersih, dia membunuh babi merah. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak memujinya. Pedang Mao Shan milik saudara Chen semakin terampil. Wen Tenglong berkata dengan terkejut. Chen Weiying melambaikan tangannya. Saya bukan pedang Mao Shan. Lanjutkan. Tapi sebelum itu, saya akan mencoba menghilangkan kabut, mana yang lebih aman. Saudara Chen benar. Wen Tenglong mengangguk dan melihat ke arah Wen Tengfei di sampingnya. Yang terakhir mengerti dan segera mengeluarkan lampu yang sudah disiapkan. Tidak cocok menyalakan api di pegunungan, jadi kita hanya bisa menggunakan lampu. Ayo kita membuat kesalahan. Kerumunan itu mengangguk. Dengan menyalanya lampu, kabut di sekitar langsung hilang, jarak pandang meningkat, dan kecepatan orang juga meningkat. 1 kilometer di depan, kabut di sekitarnya semakin tebal. Hati-hati. Sepertinya ada yang tidak beres. Chen Weiying tiba-tiba mengeluarkan suara untuk mengingatkan. Begitu wajah mereka berubah, mereka memperhatikan sekeliling dengan waspada. Mencicit. Yi. Teriakan aneh keluar dari kabut. Orang-orang menyalakan lampu dan melihat sekeliling. Mereka bisa melihat mata hijau tua di dalam kabut. Ah, banyak monster. Semua monster telah berkumpul. Itulah masalahnya. Semua orang kaget saat melihatnya. Tidak ada yang mengira bahwa mereka dikelilingi langsung oleh monster. Mengapa monster-monster ini berkumpul di sini? Yi Sui kaget dan bingung. Rong Biao mengerutkan kening dan berkata, seharusnya kita memiliki terlalu banyak orang yang mengejutkan mereka. Kurang dari 10 orang datang terakhir kali. Dari segi aksi, juga cocok untuk bersembunyi. Diperkirakan monster-monster ini memiliki pengalaman. Terakhir kali dan mengetahui bahwa mereka sedang menyergap kita di sini. Ini. Mereka dikelilingi oleh monster, dan auman rendah terus membuat mereka bergidik. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh keluar dari kabut. Ini adalah. Wajah Rong Biao berubah, tidak. Inilah kepala binatang buas itu. Beruang raksasa yang mengerikan. Yi Sui juga panik. Dalam misi sebelumnya, para penyintas memberitahu mereka bahwa ada makhluk yang sangat kuat. Beruang raksasa dalam binatang buas, yang sepertinya memiliki asal-usul yang besar dengan monster yang tidak diketahui, diperkirakan kekuatan beruang raksasa ini dapat menyaingi kekuatan pejuang manusia. Bab 1388. Di tengah kepanikan dan kegelisahan kerumunan, beruang raksasa itu akhirnya muncul, dan perlahan-lahan keluar dari kabut. Ia memiliki tubuh besar yang terdiri dari 3 orang, dan memiliki dampak visual yang luar biasa. Itu benar-benar beruang raksasa itu. Semua orang terkejut. Apa masalahnya? Chen Weiying bersenandung dingin, aku akan mengurus beruang raksasa ini. Binatang buas lainnya terserah padamu. Petik 2. Kerumunan segera pulih dari kepanikan, dan Wen Tenglong segera mengatur dirinya untuk bertarung. Saudara Wen, kamu tidak perlu berkelahi. Aku bisa menghadapi beruang raksasa ini sendirian. Chen Weiying cukup percaya diri. Dia tidak memperhatikan binatang buas yang membuat orang lain merasa takut. Begitu kata-kata itu keluar, dia segera bergegas menuju beruang itu dengan pedang di tangannya. Di belakang, Aize, Muyun dan yang lainnya mau tidak mau menunjukkan kepuasan mereka saat melihat adegan ini. Layak menjadi penguasa keluarga Chen. Sepertinya mengundang mereka kali ini benar. Tugasnya pasti bisa diselesaikan. Orang-orang penuh percaya diri dan menantikannya. Namun saat itu, mereka mendengar suara gemerisik dari rerumputan di sekitar mereka. Sasa. Ini seperti ada sesuatu yang menembus semak-semak di hutan. Itu membuat mati rasa. Suara apa? Muyun segera memegang senter di tangannya, namun tidak menemukan apapun. Apakah kamu salah dengar? Di mana suaranya? Azer meliriknya. Muyun menggaruk kepalanya. Kenapa tidak? Kamu terlalu banyak berpikir, ada senter yang menyala, ada yang sudah bersinar, kata Azer. Begitu kata-katanya selesai, gemerisik mulai lagi. Kali ini, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Wajah Ezer membeku dan membuka mulutnya. Dia bisa menyikat dan menyinari dengan senter, tapi dia tetap tidak menemukan apapun. Apakah itu binatang buas? Ide itu muncul di benak Azer. Tidak mungkin hewan liar. Semua hewan ganas di sekitar tertarik olehnya. Hewan liar tidak mungkin ada di sini. Muyun menggelengkan kepalanya. Sial, apapun itu, jika kamu menemukannya, kamu akan ditembak mati. Ais sangat marah. Awalnya,
Lingkungan yang suram membuatnya sangat tidak nyaman. Kini sepertinya ada hewan liar tak dikenal, yang membuatnya semakin risih. Tunggu sebentar. Orang lain pun langsung bereaksi dan datang, ekspresi wajah Qi berubah drastis, cepat lari. Sudah terlambat bagi mereka untuk bereaksi. Beberapa bayangan gelap tiba-tiba muncul dari semak-semak dan menerkamnya. Suara mendesing. Bayangannya begitu cepat hingga seperti tikus. Tidak, itu tikusnya. Seru Elon. Tembak, tembak. Bunuh mereka. Kepanikan melanda Aize dan Mu Yun mengaum ke arah polisi di dekatnya. Mereka langsung menembak untuk membunuh hantu tikus tersebut. Namun, bulu tikus hantu itu sangat keras, dan pelurunya langsung ditembakkan. Kis, bulunya keras sekali. Beberapa orang sangat senang. Pelurunya tidak ada gunanya, lari. Lari. Ai Long, yang juga seorang pejuang, sudah lama berada dalam kekacauan. Dia tidak berpikir bahwa tidak mungkin membunuh tikus-tikus ini dengan kekuatannya sendiri. Dalam kepanikan, Ais ditinggal sendirian. Jalan di pegunungan yang dalam tidak mulus, banyak pohon kecil dan pecahan batu. Baru setelah berlari puluhan meter, Mu Yun jatuh ke tanah dengan wajah di wajahnya. Itu membunuhku. Aize menghela nafas dan menyeka kotoran di wajahnya. Saat dia ingin bangun dan terus berlari, pori-porinya terbuka, dan dia melihat hantu tikus terbang di atasnya. Ah, jangan kemari. Ezer takut buang air kecil dan berteriak. Wah. Pada saat kritis, cahaya dingin menembus malam, melintas dengan cepat di atas kepalanya. Puff. Dalam sekejap, pedang dingin itu membelah tikus hantu itu menjadi dua dan membunuhnya di tempat. Mati, mati. Wajah ketakutan Aize menjadi kusam sesaat, lalu dia menelan ludahnya dengan susah payah. Dia tidak percaya melihat pada tubuh hantu tikus di tanah. Detik berikutnya, dia menoleh dan melihat seorang pria yang sangat muda berdiri di belakang. Ais menjawab bahwa pria ini telah menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sangat bersemangat. Dia sangat berterima kasih dan berkata, "Terima kasih karena menyelamatkanku. Bagaimana cara Anda menyapa seorang ahli?" Ketika dia bertanya, tanya mengapa pihak lain tidak berbicara, seorang pria muncul di belakang tuannya. Dia berkata dalam diam, "Direktur Ai, apakah kamu bodoh? Dialah yang saya katakan Li Tianxi, pacar Kingsway. Baiklah, terima kasih sudah datang tepat waktu, atau kamu akan mati." Apa? Aize tertegun, lalu menatap dengan mata besar, dia adalah Li Tianxi. Tidak, siapa lagi? Direktur Ai, Anda sudah keterlaluan. Siapa yang menyuruhmu menelepon dan membiarkan dia pergi? Jika saya tidak cukup beruntung menemukannya, sesuatu akan terjadi. Gumamnya dengan tidak puas. Keringat dingin Aize turun. Saya tidak tahu tentang ini. Baru saja, wakil biro menelepon. Paman kedua Anda mengatakan bahwa dia tidak mematuhi disiplin di siang hari dan pergi tanpa izin. Dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, jadi saya biarkan dia pergi. Dia juga tidak menyangka, mereka sebelumnya dengan santai ingin mengusir seseorang, tanpa diduga Yisue bersikeras untuk mengundang Li Tianxi. Apa? Mu Keier tiba-tiba terlihat konyol. Dia masih marah sekarang, dan kemudian dia layu. Dia sangat malu. Paman kedua, apakah dia gila? Aku tidak memberitahunya dengan jelas. Bagaimana dia bisa masuk ke telinga yang satu dan keluar dari telinga yang lain? Setelah sekian lama, Mu Yun membuat Wulong secara keseluruhan. Keier, apakah paman keduamu bodoh? Zai Lingyu memasang ekspresi aneh. Hentikan, aku sangat malu. Mu Keier memutar matanya, di mana paman keduaku? Wajah Azer berubah. Tidak. Baru saja kami dikepung oleh binatang buas dan melarikan diri. Li Tianxi, tolong cepat selamatkan orang-orang. Jericho Li meliriknya, mengangguk, dan menghilang di tempat. Pada akhirnya, Ai Long, Mu Yun dan yang lainnya melarikan diri dengan panik. Beberapa polisi terus menembaki binatang buas untuk melindungi mereka. Namun bulu tikus hantu itu keras dan peluru tidak dapat menembusnya sama sekali. Itu hanya dapat mengganggu serangan tikus hantu tersebut. Tolong. Ayo, tolong. Beberapa orang berlari dan berteriak. Ketika pelurunya habis, ada lebih banyak tikus hantu di sekitar mereka, dan mereka jatuh ke dalam situasi putus asa. Aduh. Karena panik, Mu Yun tergeletak di kaki tanah, dan kemudian seluruh orang itu berguling menuruni lereng. Tidak ada orang lain yang peduli untuk menyelamatkan orang. Mereka adalah bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai. Mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa peduli terhadap orang lain? Bab 1389. Saudara Li, lihat. Ini paman kedua saya, apa yang mereka kejar?
Mu Keier menunjuk ke arah bayangan. Jericho Lee diam-diam, dengan cahaya pedang, beberapa tikus hantu akan dihilangkan, Muyun dan krisis lainnya untuk sementara terangkat. Muyun, nak, kemarilah. Berbahaya di sana. Aize berdiri di zona aman di belakang Jericho Lee dan langsung berteriak pada Ai Long dan Muyun. Dia baik-baik saja. Muyun merasa lega. Pada saat ini, kabut di sekitarnya dan terdengar panggilan mengerikan, diikuti oleh tekanan hitam, seekor tikus menuju ke sisi ini. Mengapa ada begitu banyak tikus bawah? Tidak. Mereka menggunakan Aiju, dan mereka menuju ke sana. Semua orang yang bertempur telah memperhatikan banyaknya tikus hantu. Rong Biao menghirup udara dingin dan berkata, saya khawatir jumlahnya ratusan. Ini masalah besar. Bantu sekarang. Yi Sui berteriak kepada Wen Tenglong, yang belum melakukannya, Tuan Wen, tolong bantu Wen Tenglong mengangguk dan segera meminta bantuan. Namun, di lampu listrik dan batu api ini, pedang Qi yang kuat, seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan, membunuh ratusan tikus hantu itu. Baiklah. Wen Tenglong, yang baru saja siap bertarung, tertegun ketika melihat tikus hantu itu dibunuh. Lalu dia menghentikan orang-orang di sampingnya, jangan berkelahi, ada pertarungan ahli. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah tertentu, sejauh ini, satu gerakan dapat membunuh begitu banyak tikus bawah, kekuatan macam apa ini? Meskipun tikus bawah bukanlah monster yang kuat, itu lebih baik dari jumlah yang besar. Bahkan jika itu dia, dengan kekuatannya sendiri, mustahil untuk membunuh begitu banyak tikus bawah dalam satu gerakan. Apa yang terjadi? Semua tikus ini dibunuh oleh Yi Sui yang kedua dengan heran. Baru saja ada pedang Qi yang sangat kuat. Seharusnya dia adalah seorang ahli. Tapi bagaimana bisa ada ahli yang begitu kuat di bidang ini? Rong Biao mengerutkan kening dan berpikir, samar-samar memikirkan sesuatu. Hari mulai gelap. Itu lagi di pegunungan dan hutan yang dalam. Sebagian besar orang telah berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan hanya sedikit dari mereka yang menyalakan lampu, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitar. Saat ini, Muyun dan yang lainnya yang diselamatkan seperti mimpi. Tepat pada saat itu, mereka melihat seorang pemuda yang keterlaluan. Hanya dengan lambaian tangannya, ratusan tikus hantu terkubur di bawah pedang. Kekuatan luar biasa mereka membuat mereka takut. Terima kasih untuk bantuannya. Xie Gaoren, berkat dia aku bisa diselamatkan. Saat misi ini selesai, aku akan meminta bantuannya. Apapun yang terjadi, mereka berterima kasih kepada Jericho Lee, karena mereka tidak bisa melihat seperti apa Jericho Lee dengan membelakangi dia. Namun, selain bersyukur, mereka semua juga sangat marah. Semua orang yang diundang ke sini malam ini adalah sampah. Mereka hampir kehilangan nyawa jika tidak menyelesaikan tugasnya. Ketika Jericho Lee berbalik, mereka bisa melihat wajahnya dengan jelas. Klik. Beberapa orang bertubuh harimau gemetar, ekspresi wajah mereka tertuju pada bingkai tempat, mulut terbuka, dan penampilan wajah mereka sangat buruk. Apalagi Muyun yang mulutnya cukup lebar untuk menelan telur, tidak pernah menyangka bahwa tuan yang menyelamatkan mereka adalah anak laki-laki yang diusirnya pada siang hari. Melihat mereka seperti ini, Mu Keier tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Anda kehilangan muka, bukan? Lihat bagaimana Anda berakhir. Setelah beberapa detik merasa malu, Mu Yuncai tergagap dan ragu-ragu, saya. Pakar ini sangat ofensif sebelumnya, jadi saya harap Haihan akan melakukannya. Jericho Lee bahkan tidak memandangnya, yang setara dengan mengabaikannya. Hal ini membuat Muyun semakin malu. Ais tidak bodoh. Dia tahu bahwa Muyun pasti telah menyinggung Jericho Lee sebelumnya, jika tidak, orang tidak akan begitu marah. Aize memikirkannya dan berkata, Tuan Lee, saya tidak akan ikut campur dalam dendam di antara kalian, tetapi setelah aksi malam ini, penghargaan terbesar tentu saja datang dari Guru Lee. Jericho Lee tidak menanggapinya. Zai Lingyu dan Mu Keier terdiam pada saat bersamaan. Yang terakhir menyentuh dahinya. Apakah sutradaranya bodoh? Apakah Jericho Lee akan kekurangan uang? Apakah Anda menghargainya? Apa Anda sedang bercanda? Di lelang, buah pohon hantu wajah manusia saja menghasilkan puluhan miliar. Apa bedanya? Tanpa berkata-kata, Muzi berkata, Ai, jangan mengeluh tentang dirimu sendiri. Li Tian bisa mendapatkan uang puluhan miliar bersamamu. Kamu tidak dapat melihat hadiah yang kamu berikan padanya. Dia adalah pacar King Sui. Jericho Lee mengedipkan mata dan menatapnya, di mana kamu mendengar bahwa aku adalah pacar King Sui? Ling Yu mengatakan itu, Mu Keier menunjuk ke Zai Ling Yu, dan Jericho Lee berkata, dia dan aku hanya berteman. Jangan main-main satu sama lain. Ah.
Apakah kamu benar-benar bukan pacar sepupu Kingsway? Zai Lingyu membuka mulutnya lebar-lebar. Jericho Lee terlalu malas untuk berkata banyak. Wajah lama Muyun dan yang lainnya tidak bisa berhenti. Mereka tahu betapa bingungnya mereka. Sejak lama, Li Tianxi yang ingin mereka kunjungi sebenarnya adalah Jericho Lee yang sebelumnya tidak mereka sukai. Muyun sangat malu sehingga dia berkata, saya sangat bingung. Saya telah menyinggung guru surgawi Li. Tuan Li Tianxi memiliki banyak bakat. Dia tidak akan melihat kita dengan cara yang sama. Saya telah mendengar banyak tentang dia. Saya yakin dia luar biasa ketika saya melihatnya hari ini. As memuji, dengan nada yang sungguh-sungguh. Jika Jericho Lee adalah seorang pencari reputasi, dia pasti tidak akan terlalu peduli, tetapi setelah melihat kekuatan luar biasa Jericho Lee, dia tahu bahwa Yisue tidak melebih-lebihkan sama sekali. Jericho Lee memandang mereka dengan ringan. Lalu matanya menyapu wajah semua orang, dan akhirnya tertuju pada Ai Lama. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tindakan seperti ini membuat sebagian orang bingung. Maksudnya itu apa? Ai Ze merasakan jantungnya berdebar kencang. Apakah Li Tianxi punya pendapat tentang putranya? Dia dengan cepat dan hati-hati bertanya, Li Tianxi, apakah anak saya menyinggung perasaan Anda? Dia tidak menyinggung perasaanku, Jericho Lee menggelengkan kepalanya ringan. Dia bodoh. Pelecehan publik ini membuat Elon marah. Dia mengepalkan tangannya dan tidak terlihat marah. Melihat ini, Jericho Lee berkata sambil tersenyum, sepertinya aku masih merasa tidak nyaman. Sebagai seorang pejuang, kamu bahkan tidak bisa menghadapi monster tingkat rendah seperti tikus bawah. Apakah kamu hanya makan, minum, dan bersenang-senang? Menyenangkan. Baru saja, dia menyadari keberadaan Ai sejak lama. Pada pandangan pertama, dia mengira dia terpesona. Pada saat itu, dia bertanya-tanya apakah Ai Lama, sebagai pejuang yang tercerahkan, seharusnya tidak ada hubungannya dengan mengambil tikus bawah. Kekuatan ini cukup untuk menjamin keselamatan Muyun, Ais, dan lainnya, tapi dia hanya fokus untuk melarikan diri. Kekuatan orang ini, bukankah terlalu air? Tapi seharusnya tidak demikian. Pada pelelangan hari itu, dengan mengandalkan senjata sakti yang mampu menahan serangan hantu, Elon memungut 3 buah pohon hantu wajah manusia. Keterampilan yang dia tunjukkan tidak terlihat seperti seorang konselor yang pemalu. Apa yang sedang terjadi? Bab 1390. Apa? Ai Ze terkejut dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bergegas menuju Ai dan menamparnya. Tamparan garing, langsung ke Ai Lama untuk mengalahkan kekacauan. Ayah, kenapa kamu memukulku? Dasar brengsek. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak menyangka kamu begitu berani. Kembalilah dan tangani kamu. Azer sangat marah hingga dia bisa mencekiknya. Ai sudah lama melihat ayahnya begitu marah hingga lehernya menciut, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Apakah semua yang dia lakukan terungkap? Tidak mungkin. Dia sangat tertutup. Bagaimana dia bisa terekspos? Tuan Li, ini mendesak. Binatang buas yang ganas belum dibasmi. Ayo kita singkirkan binatang buas ini dulu. Ai Ze menarik napas dalam-dalam dan memimpin Jericho Lee dan yang lainnya ke pusat pertempuran. Di akhir ini, catatan pertempuran orang-orangnya cukup baik. Mereka membunuh banyak binatang buas. Sebagian besar binatang buas ini baru mulai membuka kebijaksanaan mereka. Mereka hanya memiliki tingkat semangat. Tidak sulit untuk membunuh mereka. Satu-satunya hal yang sulit untuk dihadapi dengan adalah beruang raksasa yang kuat. Pada saat ini, Chen Weiying bergegas ke depan beruang raksasa itu, mengacungkan pedang panjang ke beruang raksasa itu dan menebang, hewan jahat, mati. Setelah serangkaian serangan sengit sebelumnya, beruang itu juga terluka. Dengan pedang ini, beruang itu segera berteriak dan menghindar. Yah, kulitmu kasar dan dagingmu tebal. Chen Weiying menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mengatur pernapasannya. Melihat Ai Ze dan yang lainnya datang, dia memperhatikan Jericho Lee di tengah kerumunan. Aiju, siapa dia? Oh, ini Tuan Li. Untungnya, dia datang tepat waktu sekarang, kalau tidak aku akan dibunuh oleh si pembunuh. Azer memperkenalkannya sambil tersenyum. Apakah dia guru surgawi Li? Chen Weiying memandang Jericho Lee dengan tidak percaya. Melihat usianya yang masih terlalu muda, ketidakpercayaan aslinya segera berubah menjadi penghinaan dan sarkasme. Dia mencibir, tidak, aku tidak membutuhkannya lagi di sini. Aku bisa menghadapinya sendiri. Gerakan di sisi ini segera menarik perhatian para penganut Tao dan biksu di dekatnya. Oh, bukankah itu anak laki-laki yang melarikan diri di siang hari? Kenapa kamu kembali? Jadi dia adalah Li Tianxi.
Begitu mudah. Apakah Tianxi juga nama kehormatannya? Adik laki-laki keluarga mana yang berani menjadi penguasa surga dan menipu, tidak takut mati? Baru saja Tuan Chen hampir menaklukkan beruang raksasa ini. Dia baru saja datang ke sini sekarang. Apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma? Tak tahu malu. Pada siang hari, mereka tidak bisa memperhatikan Jericho Lee. Secara khusus, kepergian sementara Jericho Lee dianggap sebagai pelarian sementara oleh mereka. Sekarang Jericho Lee tiba-tiba kembali. Tentu saja mereka menyindir. Awalnya, pertempuran hampir berakhir, dan kami menunggu untuk membunuh monster terakhir, dan kemudian kami dapat memberi imbalan atas apa yang telah kami lakukan. Saat ini, jika satu orang lagi datang untuk mengambil kebocoran, satu orang lagi akan berbagi kreditnya. Jika Anda tidak ingin melakukan apapun, Anda hanya ingin mendapatkan sepotong kue. Siapa yang akan merasa nyaman? Setelah mendengar sarkasme orang-orang, Mu Yun dan yang lainnya merasa malu. Secara khusus, Mu Yun ingin mati. Jika awalnya adalah Jericho Lee, itu sudah cukup baginya saja. Tidak perlu mengundang orang lain, dan situasi tersebut tidak akan terjadi. Atas komentar publik, Jericho Lee tidak setuju, sudah selesai. Ya, apakah kamu sudah selesai? Mu Keier sangat marah, menunjuk ke hidung orang-orang itu dan memarahi, karena kamu banyak bicara, kenapa kamu belum menyelesaikan binatang buas ini sampai sekarang? Biarkan begitu banyak tikus hantu menyelinap menyerang, hampir membunuh paman kedua dan direktur AI saya. Jika bukan karena kakak laki-laki Li, bukankah itu sudah lama sekali? Itulah yang Zai Lingyu juga menggema, jadi bisa meledak, juga tidak melihatmu pedang bisa membunuh begitu banyak tikus hantu. Saya benar-benar berpikir Anda adalah tuan yang tiada taranya. Dua gadis kecil, omong kosong. Sindiran mereka membuat beberapa orang kehilangan muka, dan mereka segera membalas. Apakah kita salah? Zai Lingyu tidak sopan untuk kembali, saudara Li dapat membunuh begitu banyak binatang buas dengan satu pedang, bisakah kamu melakukannya? Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Sejujurnya, orang-orang ini mungkin tidak dapat melakukannya. Mu Keier mengerutkan kening dan menatap Mu Yun dengan tidak puas. Paman kedua, aku sudah bilang padamu untuk membiarkan Li Tianxi datang sendirian. Dia semua ada di sini, dan kamu akan mengusirnya. Mu Yun merasa malu dan bingung. Dia tidak menyangka segalanya akan menjadi seperti ini. Awalnya, dia melihat bahwa Jericho Lee masih muda dan tidak memiliki kemampuan sama sekali, jadi dia membom orang-orang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dialah yang dia cari? Tuan Li. Pada saat ini, suara kejutan datang, dan Yi Sui bergegas mendekat dengan penuh semangat. Saya telah bertemu Tuan Li. Ketika Tuan Jiao dan Rong Biao melihat Jericho Lee, mereka segera membungkuk dengan tangan dan hormat. Apakah kamu di sini untuk ikut bersenang-senang? Jericho Lee memasang ekspresi aneh. Rong Biao berkata sambil tersenyum, dipercayakan oleh orang lain. Cahaya pedang tadi seharusnya menjadi tanganmu. Wen Tenglong mendekat dan menatap Jericho Lee dengan heran. Dengan baik. Jericho Lee mengangguk dan menatap Chen Weiying, yang sedang bertarung tidak jauh dari situ. Meskipun orang ini menyebalkan, dia masih memiliki beberapa keterampilan. Jika bukan karena kulit beruang yang tebal dan pertahanannya yang luar biasa, ia akan terpotong menjadi dua jika bukan karena binatang buas biasa. Hewan jahat, mati. Dengan raungan marah, Chen Weiying memenggal kepala beruang itu. Oh. Dengan raungan yang melengking, kepala beruang itu mekar, darah terciprat dan jatuh ke genangan darah. Bagus. Du Jun tidak bisa menahan diri untuk bersorak, Tuan Chen benar-benar kuat. Orang-orang di sekitar mereka juga terkejut. Chen Weiying benar-benar memecahkan beruang besar yang membuat mereka takut. Kekuatan Chen Weiying sangat mengejutkan mereka. Tuan Chen benar-benar ahli dalam pedang ajaib ini. Saya khawatir keturunan Mao Shan yang asli akan penuh pujian saat melihatnya. Gundi berbicara dari lubuk hatinya. Tentu saja. Bagaimanapun juga, pedang ajaib ini adalah keahlian unik Tuan Chen untuk menjadi terkenal. Ini tidak seperti beberapa orang yang mencari ketenaran dan reputasi. Mereka dikenal sebagai guru surgawi, tetapi mereka hanya menipu dan melarikan diri. Du Jun eksentrik dan sarkastik. Berkat kemenangan Chen Weiying, orang lain pun bekerja keras untuk membunuh binatang buas itu. Kemudian sekelompok besar orang mengikuti di belakang Chen Weiying dan mendatangi Jericho Lee. Mereka merasa Chen Weiying adalah pemimpin Jericho Lee. Haha, Direktur AI, apa kabar? Apakah kamu puas? Senyuman muncul di wajah Chen Weiying, dan wajahnya penuh kepuasan. Puas, tentu saja. Azer mengangguk. Mu Yun juga dengan cepat menggema, Tuan Chen benar-benar membuka mata kami.
Meskipun Chen Weiying tidak dapat menahannya, orang lain memiliki kemampuan. Saat ini, orang yang memiliki kemampuan memiliki emosinya masing-masing. Chen Weiying mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap Jericho Lee dengan tatapan mata yang provokatif, dan berkata dengan nada yang aneh, saya tidak tahu apa yang dipikirkan guru surgawi Lee.